Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mita Rahmadani Firensia dengan NIM 21071112377. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pelumas untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teknologi Pelumas dan Pelumasan. Baiklah, saya akan mulai untuk memaparkan materi tentang pelumas. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian pelumas. Jadi, apa itu pelumas? Pelumas adalah suatu zat kimia yang umumnya itu berbentuk cairan yang diberikan di antara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Zat ini merupakan fraksi hasil destilasi minyak bumi yang memiliki suhu sekitar 105–135 derajat Celcius. Jadi, pelumasan itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengurangi gesekan, keausan, dan panas dari bagian mesin yang bergerak relatif satu terhadap lainnya. Nah, pelumas ini berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan. Umumnya, pelumas itu terdiri dari 90% minyak dasar dan 10% zat tambahan. Salah satu penggunaan pelumas paling utama itu adalah oli mesin yang dipakai pada mesin pembakaran dalam. Selanjutnya adalah minyak dasar pelumas. Minyak dasar pelumas ini berasal dari minyak bumi, itu tetap menjadi bagian utama dari pelumas saat ini. Ini adalah campuran kompleks dari molekul-molekul hidrokarbon jenis parafinik, aromatik, dan naftenik. Dengan jumlah atom karbon itu berkisar dari 14 hingga 40. Minyak dasar parafinik itu digunakan untuk merumuskan sebagian besar pelumas otomotif dan industri di dunia, termasuk minyak mesin, cairan, transmisi, dan minyak gigi karena stabilitas oksidasi yang lebih baik, indeks viskositas yang lebih tinggi, dan volatilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan minyak dasar naftenik dengan viskositas yang serupa. Minyak dasar naftenik itu memiliki titik curah yang lebih rendah dan karakteristik solvabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan minyak dasar parafinik yang membuatnya sangat berguna dalam merumuskan minyak hidrofilik suhu rendah, minyak pendingin, minyak proses karet, minyak kerja logam, serta pelumas silinder untuk mesin besar dan gemuk. Minyak dasar itu berbeda secara luas dalam komposisi molekul, sifat fisik, dan kimia karena sumber minyak mentah dan langkah-langkah pengolahan yang digunakan dalam pembuatannya. Perbedaan dalam komposisi minyak dasar itu bahkan dengan secara fisik yang serupa dapat mempengaruhi kinerja pelumas. Kinerja pelumas jadi. Oleh karena itu, minyak dasar pelumas itu dianggap sebagai produk non-fungible dalam banyak aplikasi penggunaan akhir. Selanjutnya yaitu bahan dasar pelumas. Bahan-bahan dasar pelumas itu yang pertama ada bahan yang berasal dari hewan, seperti lemak binatang. Pelumas dari hewan ini diperkirakan pelumas yang paling tua umurnya. Contohnya minyak atau lemak ikan, lemak sapi, dan lemak kambing. Yang kedua yaitu bahan dari tumbuh-tumbuhan, seperti minyak jarak, minyak sawit, dan minyak biji kapas. Yang ketiga yaitu bahan hasil tambang. Bahan yang lazim digunakan saat ini itu adalah fraksi pelumas yang berasal dari pengolahan minyak bumi. Bahan ini biasanya disebut minyak mineral dan banyak digunakan karena bahan bakunya itu murah dan mempunyai banyak kelebihan. Selanjutnya yaitu bahan sintetik. Bahan sintetik adalah bahan kimia yang bukan hasil langsung pengolahan minyak bumi. Bahan ini merupakan hasil rekayasa ahli kimia dan ahli pelumas di dalam pembuatan minyak pelumas. Selanjutnya yaitu ada aditif pelumas. Aditif pelumas itu pengertiannya adalah suatu zat yang diformulasikan untuk meningkatkan sifat kimia dan fisik dari bahan dasar pelumas, mineral, sintetis, hayati, ataupun hewani, yang menghasilkan peningkatan kinerja pelumas dan bisa memperpanjang umur pakai dari pelumas dan komponen yang terlumasi. Kombinasi berbagai zat aditif dan jumlahnya itu ditentukan oleh jenis pelumas dan fungsinya. Untuk oli mesin, untuk roda gigi, oli kompresor, oli hidrolik, vida pemotongan, dan lain sebagainya. Dan dalam kondisi pengoperasian spesifik seperti suhu, beban, dan kelembaban, bahan bagian-bagian mesin, lingkungan, dan lain sebagainya.
Jumlah aditif yang terkandung dalam suatu pelumas itu bisa mencapai 30%, itu bergantung pada fungsi dan kegunaan dari pelumas itu sendiri. Selanjutnya sifat aditif. Jadi yang pertama itu melarut atau solubility di dalam produk minyak dasar mineral atau minyak dasar sintetis. Yang kedua tidak larut atau insolubility dan tidak bereaksi dengan pelarut yang mengandung air. Yang ketiga yaitu memiliki ciri warna. Yang keempat memiliki penguapan yang rendah. Yang kelima memiliki stabilitas. Yang keenam memiliki kompatibilitas. Yang ketujuh memiliki fleksibilitas. Yang kedelapan tidak memiliki bau yang mengganggu. Dan yang kesembilan itu aktivitas dapat dikendalikan. Selanjutnya yaitu jenis aditif yang sering digunakan. Aditif dalam pelumas itu merupakan komponen penting yang ditambahkan untuk meningkatkan kinerja dan sifat pelumas. Beberapa jenis aditif yang sering digunakan itu meliputi yang pertama ada deterjen atau metalik dispersan. Contohnya adalah salisilat, sulfonat, felnat, sulfopenat. Dan aditif ini membantu dalam menjaga partikel-partikel kontaminan terhadap terdispersi dalam. Jadi aditif ini membantu dalam menjaga partikel-partikel kontaminannya itu tetap terdispersi di dalam cairan pelumas tersebut. Yang kedua ada asles dispersan. Itu biasanya merupakan N-substitusi dari succinimida rantai panjang alkenyl. Jadi fungsinya itu juga menjaga partikel terdispersi dalam pelumas. Yang ketiga ada ester dan poliester yang dapat membantu mempertahankan stabilitas oksidatif dan mencegah koresi pada bantalan. Yang keempat ada garam amina dan dari asam organik, itu membantu mengurangi gesekan dan aus pada permukaan logam. Yang kelima ada basa amanik yang berasal dari fenol, itu membantu sebagai antioksidan dan peredam aus. Yang keenam ada copolimer dari derivatif asam metakrilat atau akrilat yang mengandung gugus polar seperti amina, amida, imida, hidroksil, ester, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai modifikasi viskositas. Yang ketujuh ada copolimer etilena propilena yang mengandung gugus polar seperti yang disebutkan di atas, yang fungsinya mirip dengan copolimer di atas. Selanjutnya yaitu inhibitor korosi dan oksidasi bantalan, yaitu contohnya adalah fosfat organik dan ditiokarbamat logam. Selanjutnya yaitu 9 antioksidan yang termasuk senyawa fenolik dan senyawa nitrogen aromatik. Selanjutnya ada modifikasi viskositas yaitu berupa polimetakrilat, copolimer etilena propilena, dan copolimer stirendiena. Selanjutnya ada aditif anti keausan, sama seperti inhibitor korosi dan oksidasi. Beberapa contohnya adalah fosfat organik, olefin yang telah disulfurisasi, dan ditiofosfat seng. Selanjutnya yaitu yang terakhir, penurun titik tuang. Bahan seperti akrilat, naftalen, lilin, polimetakrilat, fenol, dan copolimer asetat vinil itu adalah beberapa bahan yang berfungsi sebagai modifikasi viskositas. Selanjutnya ada fungsi pelumas. Jadi yang pertama adalah mengendalikan gesekan. Jadi mengendalikan gesekan itu adalah menurunkan koefisien gesekan permukaan bagian mesin yang bergerak dan saling bergesekan. Pelumas itu membentuk lapisan tipis antara dua permukaan yang saling bergesekan. Lapisan inilah yang bertindak sebagai penghalang, mencegah kontak langsung antara permukaan-permukaan tersebut, dan dengan demikian itu mengurangi gesekan secara mekanis. Dalam pelumasan, selaput fluida dan pelumasan hidrodinamika, selaput pelumas yang terbentuk itu cukup tebal untuk memisahkan permukaan bagian mesin secara sempurna. Kemampuan pelumas menghilangkan panas akan mengendalikan viskositas aktual pelumas. Pada daerah pelumasan selaput fluida yang dikenal juga sebagai pelumasan campuran. Viskositas pelumas bukanlah faktor satu-satunya yang berpengaruh. Selanjutnya yaitu mengendalikan suhu. Jadi pengendalian suhu merupakan hal yang sangat penting dari fungsi pelumas. Suhu yang dicapai dari sistem yang dilumasi adalah hasil langsung dari kerja yang dilakukan untuk menggerakkan bagian mesin relatif terhadap yang lain dan suhu lingkungannya. Pada saat kontak antara logam dan logam,
panas yang sangat tinggi akan timbul dan suhu permukaan logamnya akan mencapai suhu titik leburnya. Suhu lingkungan yang merupakan fungsi kemampuan sistem untuk menghilangkan panas, dan di sini kemampuan pelumas untuk menghisap dan memindahkan panas itu adalah hal yang penting. Selanjutnya yaitu mengendalikan korosi. Jadi tingkat perlindungan korosi yang diberikan itu tergantung pada lingkungan di tempat permukaan logam yang dilumasi itu bekerja. Jika mesin itu bekerja di dalam ruangan dengan kondisi kelembaban yang rendah dan tidak ada kontaminasi dari bahan yang korosif, kemungkinannya sangat kecil untuk terjadinya korosi. Nah, jika mesin itu bekerja di luar pada kondisi udara terbuka, maka diperlukanlah pelumas yang memiliki kekentalan yang tinggi atau high viscous yang berguna untuk memberikan selaput pelindung yang tebal. Aditif penghindar korosi yang paling efektif yang ada dalam pelumas itu tidak akan mampu memberikan perlindungan yang memadai pada mesin yang bekerja di udara terbuka. Hal ini terjadi karena aditif tersebut hanya memberikan lapisan tipis pada permukaan logam yang dilumasi. Nah, kemampuan pelumas untuk mengendalikan korosi itu adalah langsung berhubungan dengan ketebalan selaput pelumas yang tetap ada pada permukaan logam dan komposisi kimia pelumas. Bahan yang biasanya digunakan untuk aditif penghindar korosi itu adalah surfaktan. Selanjutnya yaitu mengendalikan keausan. Keausan yang terjadi pada sistem pelumasan itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama itu abrasif. Keausan abrasif itu biasanya disebabkan oleh partikel padat yang masuk ke lokasi pelumas itu berada. Jadi partikel padat itu tidak saja sebagai penyebab keausan pada permukaan logam, tetapi juga berfungsi sebagai kontaminan. Nah, keausan itu muncul jika partikel padat yang masuk itu memiliki kekerasan yang lebih dari permukaan logam yang dilumasi. Dan jika partikel padatnya itu terjepit pada kedua permukaan logam tersebut, maka akan timbullah keausan abrasif. Nah, bentuk keausan abrasif ini biasanya adalah torehan atau garukan. Nah, bagian pembilasan pelumas itu khususnya udara tekan atau pemasukan pelumas dengan tekanan dapat membantu menghilangkan partikel padat yang merusak daerah permukaan yang dilumasi. Nah, perlu adanya sekat dan saringan yang baik untuk membantu menghindari masuknya kontaminan partikel padat yang tadi yang dapat menimbulkan abrasif. Yang kedua yaitu keausan karena korosi. Nah, umumnya disebabkan oleh produk oksidasi yang pelumas yang digunakan. Selanjutnya yaitu keausan disebabkan oleh terjadinya kontak antara logam dengan logam yang merupakan hasil rusaknya selaput pelumas. Di bawah kondisi normal, pelumasan hidrodinamika kontak antara logam dan logam itu terjadi pada saat menghidupkan dan mematikan mesin sebelum selaput pelumasnya itu terbentuk dengan baik. Jadi penyebab keausan dapat juga berasal dari hasil permukaan yang terlalu kasar atau terhentinya suplai pelumasnya. Selanjutnya yaitu pelumas dipakai sebagai isolasi listrik. Hal ini digunakan dalam transformator atau transformer atau pada alat penghubung dan pembagi listrik. Pelumas atau minyak isolasi listrik yang ideal itu adalah jenis yang tidak kental atau non-viscous, memiliki titik nyala atau flash point itu tidak lebih rendah dari 30 derajat Fahrenheit dan viskositasnya antara 80 sampai 140 cm pada 100 derajat Fahrenheit. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah meredam kejutan. Fungsi pelumas sebagai fluida peredam kejutan itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu memindahkan tenaga mekanik ke tenaga fluida seperti dalam peredaman kejut otomotif. Vibrasi atau osilasi tubuh kendaraan itu menyebabkan piston yang berada di dalam silinder fluida yang tertutup itu bergerak naik turun. Untuk memberikan kinerja yang efektif, fluida harus memiliki viskositas khusus untuk memenuhi kriteria rancangan, dan viskositas itu tidak terlalu besar karena pengaruh suhu. Untuk itu digunakanlah pelumas dengan indeks viskositas yang tinggi. Selanjutnya, perubahan viskositas terhadap tekanan. Fungsi yang selanjutnya itu menghilangkan kotoran. Dalam menghilangkan kotoran, digunakanlah aditif deterjen dispersan untuk mendispers atau melumatkan lumpur dan membawanya dari karter ke filter yang dirancang untuk menapis partikel padat yang dapat menimbulkan keausan. Selanjutnya yaitu memindahkan tenaga.
salah satu peningkatan fungsi pelumas modern itu adalah sebagai media hidrolik. Banyak mesin industri baru itu menggunakan sistem hidrolik untuk memindahkan tenaga dan gerak. Jadi penggunaan fluida dalam sistem hidrolik harus memberikan 3 fungsi. Yang pertama yaitu memindahkan tenaga dengan minimal kerugian. Yang kedua, melumasi bagian-bagian yang bergerak. Yang ketiga yaitu melindungi bagian-bagian logam dari timbulnya korosi. Selanjutnya yaitu membentuk sekat. Fungsi ini adalah fungsi khusus untuk pelumas gemuk, di mana gemuk pelumas ini melakukan hampir semua fungsi yang dilakukan oleh pelumas cair. Namun untuk beberapa fungsi pelumas seperti membilas dan mengendalikan suhu, gemuk pelumas itu tidak efektif dan bahkan menimbulkan kesulitan. Gemuk pelumas ini lebih efektif dalam mengendalikan korosi. Selanjutnya yaitu adalah pelumas mesin otomotif. Jadi pelumas mesin otomotif ini adalah pelumas untuk mesin kendaraan yang dikenal dengan sebutan pelumas mesin atau engine oil yang dimasukkan ke dalam karter mesin kendaraan untuk melumasi daerah piston, poros engkol, katup, dan perangkat lain di sekitarnya. Pelumas otomotif itu harus berkinerja baik dalam berbagai jenis kendaraan bensin dan diesel di bawah berbagai kondisi operasi. Nah, kendaraan modern itu memiliki efisiensi bahan bakar yang tinggi, nyaman, dengan tingkat kinerja yang tinggi. Mereka harus memenuhi norma emisi yang ketat. Persyaratan kualitas untuk pelumas seperti ini ditetapkan oleh Society of Automotive Engineers atau SAE dan dijelaskan dalam sistem klasifikasinya. Nah, ini adalah klasifikasi viskositas. Jadi pelumasan mesin itu terbagi menjadi 2, klasifikasi berdasarkan viskositas dan klasifikasi berdasarkan kinerja api. Jadi viskositas itu adalah ukuran kekentalan suatu fluida yang menunjukkan besar kecilnya gesekan internal fluida. Jadi viskositas itu adalah suatu cara untuk menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan, atau menyatakan kekentalan dari suatu cairan. Satuan SI untuk koefisien viskositas itu adalah poise, serta dapat dinyatakan dalam centipoise. Dasar-dasar pengukuran viskositas yaitu metode yang pertama, metode untuk mengukur kecepatan suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas kapiler. Yang kedua yaitu metode bola jatuh, yang ketiga yaitu metode lempeng yang berputar. Pengukuran viskositas ada 2 jenis. Ada yang pertama viskositas dinamis absolut, di mana ini adalah sering disebut sebagai hukum Newton, yang rumusnya itu sama dengan mu dikali dc per dy. Dan untuk viskositas kinematika yaitu rumusnya mu dibagi dengan rho atau densitas. Viskositas indeks. Tinggi rendahnya indeks ini menunjukkan ketahanan kekentalan minyak pelumas terhadap perubahan suhu. Jadi makin tinggi angka indeks minyak pelumasnya, maka makin tinggi perubahan viskositasnya pada penurunan atau kenaikan suhu. Nilai viskositas indeks ini dibagi dalam 3 golongan, yaitu yang pertama high viskositas indeks di atas 80, medium viskositas indeks yaitu antara 40 sampai 80, dan low viskositas indeks yaitu di bawah 40. Jadi ada 2 kode internasional yang wajib diketahui pemilik mobil tentang oli mesin, yakni ada angka kekentalan yang ditandai dengan SAE atau Society of Automotive Engineers dan kegunaan berdasarkan API atau American Petroleum Institute. Jadi viskositas pelumas itu ditandai dengan tulisan yang ada di produk bahan pelumas seperti SAE 40, SAE 30 dan lain sebagainya. Nah, SAE ini adalah badan internasional yang indeks kekentalannya itu dipakai internasional. Untuk oli mesin kendaraan pada umumnya, angka indeks kekentalan itu biasanya diikuti huruf W atau winter, musim dingin, yang berarti penggunaan sampai 20 derajat Celcius. Misalnya SAE 5W, SAE 10W. Nah, besaran viskositas itu tergantung kepada suhu atau temperatur lingkungannya. Viskositas turun jika suhu naik atau sebaliknya. Jika indeks SAE-nya kecil, berarti olinya itu semakin encer. Artinya, kemungkinan oli itu untuk mengeras pada suhu rendah itu semakin kecil. Hal ini berguna saat mesin mobilnya itu dinyalakan pada suhu dingin. Oli tidak hanya harus sigap saat dinyalakan pada masa suhu dingin, tetapi juga wajib optimal saat mesin itu bekerja.
Maka dari itu, oli yang biasa digunakan yaitu multigrade, artinya kekentalan menyesuaikan pada rentang temperatur tertentu. Penandaan ini diikuti angka indeks setelah huruf V, misalnya SAE W5 W20 dan lain sebagainya. Kekentalan minyak pelumas itu dinyatakan dalam nomor SAE. Semakin besar nilai SAE, maka minyak pelumas tersebut ialah semakin lebih kental. Nah, oli monograde itu yaitu oli yang indeks kekentalannya itu dinyatakan hanya satu angka. Sedangkan oli multigrade itu yaitu oli yang indeks kekentalannya itu dinyatakan dalam lebih dari satu angka. Selanjutnya yaitu klasifikasi kinerja api. Di samping klasifikasi viskositas, pelumas mesin ini juga diklasifikasikan dalam kinerjanya atau performanya. Klasifikasi api itu bekerja sama dengan American Society for Testing and Material atau ASTM dari Amerika. Jadi, pengklasifikasian ini dilakukan karena klasifikasi pelumas menurut viskositasnya tidak cukup. Nah, karena dengan peningkatan teknologi mesin otomotif yang memberikan pengaruh bertambah berat kondisi kerja yang harus dilayani pelumas. Jadi klasifikasi apinya itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu klasifikasi api untuk mesin bensin atau gasolin engine, untuk kendaraan yang berbahan bakar bensin. Nah, biasanya pelumasnya berawalan huruf S. Klasifikasi api untuk mesin diesel yaitu mempunyai kompresi yang sangat tinggi dan tekanan di dalamnya itu besar, serta membutuhkan tenaga yang besar untuk dipakai menggerakkan komponennya. Untuk itu butuh oli mesin untuk diesel itu lapisannya filmnya itu harus lebih kuat. Tanda tingkat kerja untuk pelumas mesin itu adalah berawalan huruf S, sedangkan untuk oli mesin dieselnya itu berawalan huruf SC. Nah, klasifikasi tersebut disusun berdasarkan kinerja pelumas, sedangkan kinerja pelumas banyak tergantung kepada tahun pembuatan mesin itu sendiri. Nah, ini adalah klasifikasi api untuk mesin bensin, di mana SA itu minyak murni tanpa bahan tambahan aditif, SB itu digunakan untuk mesin operasi ringan yang sedikit antioksidan, SC itu adalah oli yang mengandung deterjen, dispersan, antioksidan, SD itu digunakan untuk mesin beroperasi dengan temperatur tinggi, mengandung resisting agen, antioksidan, dan lain sebagainya. SE-nya itu digunakan untuk mesin operasi sedang dengan mengandung resisting agen dan antioksidan yang lebih banyak. SF-nya itu tingkat aliran tinggi dengan pemakaian daya tahannya itu tinggi. Dan yang kedua yaitu klasifikasi api untuk mesin diesel, di mana CA itu digunakan untuk operasi ringan, CB operasi sedang, CC itu digunakan untuk turbocharger dengan operasi temperatur sedang, CD-nya itu digunakan untuk turbocharger dengan kandungan sulfur sedikit. Nah, saat ini sudah banyak produsen oli yang membuat oli kode ganda, yang artinya bisa digunakan untuk mesin bensin dan bisa juga digunakan untuk mesin diesel. Nah, selanjutnya itu gemuk pelumas dan pelumas cair. Yang pertama adalah gemuk pelumas. Pelumas padat atau grease atau gemuk pelumas ini merupakan bentuk lain dari pelumas yang memiliki karakteristik semi padat atau padat. Jadi grease ini terdiri dari pelumas cair yang dicampur dengan agen penebal. Pelumas cair ini dapat berasal dari lemak non-edible atau tidak bisa dimakan, lemak yang berasal dari bagian hewan yang tidak terpakai, atau minyak dengan kepadatan tinggi yang berasal dari minyak bumi atau bahan sintetis. Thickening agen ini memberikan struktur padat atau semi padat pada pelumas cair yang memungkinkan grease untuk melekat pada permukaan dan memberikan pelumasan yang berkelanjutan. Jenis sop pada permukaan, jenis sop logam seperti aluminium, barium, kalsium, litium itu adalah agen thickening agen utama yang sering digunakan dalam pembuatan grease. Selain itu, thickening agen non-sop itu juga digunakan, termasuk senyawa anorganik seperti tanah liat yang dimodifikasi atau silika halus, atau bahan organik seperti aryl urea atau pigmen phthalocyanin. Terdapat beberapa jenis grease berdasarkan sumber bahan dan karakteristiknya. Ada grease putih, itu terbuat dari lemak babi.
dan tidak bisa dimakan, dan memiliki kadar asam lemak bebas yang rendah. Ada grass kuning, itu terbuat dari bagian lebih gelap dari lemak babi dan mungkin mencakup bagian yang juga digunakan untuk membuat grass putih. Selanjutnya ada grass coklat, itu mengandung lemak dari sapi, domba, dan lemak babi. Fleshing grass atau yang dihasilkan dari pemotongan kulit dan bulu hewan. Ada bone grass, hide grass, dan garbage grass. Itu dinamai berdasarkan sumbernya seperti dari tulang, kulit, atau sampah. Ini adalah secara umum pelumas padat itu digunakan dalam aplikasi yang tidak dapat ditoleransi oleh pelumas konvensional yang lebih umum. Kondisi paling umum yang memerlukan penggunaan pelumas padatnya itu adalah yang pertama karena kondisi suhu dan tekanan ekstrim. Yang kedua yaitu sebagai sebagai aditif. Yang ketiga yaitu kondisi bebannya intermittent, atau saat peralatan disimpan atau tidak aktif dalam jangka waktu yang lama. Zat padat memberikan pelumasan permanen yang tidak korosif. Yang keempat yaitu lokasi yang sulit diakses. Yang kelima ada daerah dengan debu dan serat yang tinggi. Yang keenam kontaminasi, dan yang ketujuh itu adalah lingkungan. Jadi keuntungan dari pelumas padat ini adalah lebih efektif daripada pelumas cair pada beban dan kecepatan yang tinggi, tahan perubahan dalam penyimpanan, sangat stabil dalam kondisi suhu ekstrim, tekanan, radiasi, dan lingkungan yang reaktif. Yang keempat yaitu memungkinkan peralatan menjadi lebih ringan dan sederhana karena sistem distribusi pelumas dan segel tidak diperlukan. Jadi kekurangan pelumas padatnya ini sifat penyembuhan diri yang buruk, lapisan padat yang rusak, cenderung memperpendek umur pakai pelumas. Yang kedua yaitu dispersi panas yang buruk, koefisien gesekan dan keausan yang tinggi, warna yang terkait dengan zat padat mungkin tidak diinginkan. Selanjutnya ada pelumas cair. Jadi pelumas cairnya ini berbasis minyak atau produk hewani dan nabati dengan pasti menjadi pelumas pertama manusia dan digunakan dalam jumlah yang besar. Namun kurangnya ketahanan kimia dan karena kebutuhan pelumas semakin tinggi, mereka sebagian besar telah digantikan oleh produk minyak bumi dan bahan sintetis. Beberapa sifat penting yang diperlukan agar minyak pelumas cair itu dapat berfungsi dengan baik, yaitu harus memiliki volatilitas yang rendah. Yang kedua itu fluiditas. Karakteristik aliran dalam suhu operasinya itu, sifat alirannya itu harus dipengaruhi oleh minyak dasar. Fluiditas itu dapat ditingkatkan dengan aditif pengurang titik tuang untuk meningkatkan aliran pada suhu rendah. Yang ketiga yaitu stabilitas, dan yang keempat ada kompatibilitas. Selanjutnya adalah pengolahan pelumas bekas. Jadi yang pertama itu adalah metode pirolisis, di mana metode pirolisis ini adalah metode dengan pemanasan dengan sedikit oksigen atau tanpa oksigen dengan reagen lainnya. Pada proses pirolisis, bahan baku itu dipanaskan, tidak bersentuh langsung dengan api, sehingga gas sisanya itu tidak mengandung bahan berbahaya bagi lingkungan, serta residu yang dihasilkan itu sangat sedikit. Metode pirolisis itu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengolah kembali minyak pelumas bekas menjadi bahan bakar. Pirolisis ini bertujuan untuk mendapatkan produk cair yang bernilai dengan menggunakan katalis atau tanpa katalis. Proses pirolisis ini bisa dilakukan dengan memanaskan minyak pelumas selama waktu tertentu dan suhu tertentu. Berdasarkan penelitian terdahulu, dibuktikan bahwa metode pirolisis ini dapat mengubah pelumas bekas menjadi bahan bakar cair, dan metode pirolisis ini menggunakan katalis, itu menghasilkan hasil bahan bakar cair yang lebih baik daripada tidak menggunakan katalis. Hal ini dikarenakan di dalam katalis terdapat luas permukaan dan pori-pori. Pada pori-pori situs aktif tempat terjadinya proses absorpsi, sehingga dapat menurunkan suhu reaksi pada proses pirolisis sehingga persen yield yang dihasilkan semakin banyak. Laju reaksi dapat terjadi dengan cepat dengan bantuan katalis dan dapat mendorong selektivitas produk yang diinginkan. Yang kedua ada metode ekstraksi, yaitu untuk suatu cara untuk memisahkan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan cairan pelarut atau solvent yang mempunyai daya melarutkan zat terlarut sedangkan zat lain tidak ikut larut. Jadi dalam proses ekstraksi ini, dalam penelitian Hussein itu dengan menggunakan pemurnian ulang minyak pelumas, itu menggunakan proses ekstraksi pelarut, di mana minyak bekas itu dikenai ekstraksi pelarut,
minyak dasar menggunakan pelarut metanol, propanol, butil alkohol, dan isobutanol, keton, dan pelarut hidrokarbon yaitu heksana. Nah, dihasilkanlah hasil yang diperoleh itu menunjukkan bahwa ekstraksi dengan butil alkohol itu memberikan rendemen ekstraksi tertinggi sebesar 93,4% dengan pengotor yang tinggi pada suhu kamar. Disusul dengan propanol dengan rendemen ekstraksinya itu sebesar 90,7%. Hasil ekstraksi sebesar 51% itu diperoleh dengan aseton. Nah, selanjutnya minyak dasar yang diekstraksinya itu dianalisis untuk mengetahui pengaruh pelarut terhadap kandungan logam dan sulfur. Ditemukanlah bahwa kandungan logam minyak dasar yang diekstraksi dengan aseton itu adalah yang paling rendah, diikuti oleh butil alkohol. Selanjutnya yaitu metode acid clay treatment, di mana metode ini adalah salah satu teknologi lingkungan yang dapat digunakan untuk mengolah minyak pelumas bekas, yaitu refining. Refining itu memiliki beberapa metode pengolahan, salah satunya yaitu acid clay treatment. Jadi acid clay treatment itu adalah salah satu metode pengolahan yang digunakan pada minyak pelumas bekas dengan menggunakan penambahan asam kuat dan lempung di dalam proses pengolahannya. Jadi asam kuatnya itu biasa digunakan adalah asam sulfat atau H2SO4. Jadi pada acid clay prosesnya ini, minyak pelumas bekasnya itu direaksikan dengan asam sulfat, di mana umpan oli bekasnya itu akan bereaksi dengan oksigen, nitrogen, dan senyawa-senyawa sulfur, aspal, dan zat resin, serta komponen-komponen logam yang dapat larut membentuk lumpur. Nah, jadi hasil yang didapatkannya itu adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Mara dan Kurniawan, itu berhasil menunjukkan efektivitas dari metode acid clay treatment ini dalam mengurangi kontaminan pada pelumas bekasnya itu hingga 98,79%. Jadi, metode ini menggunakan tanah liat sebagai adsorbennya dan penambahan asam kuat H2SO4 untuk menghilangkan berbagai jenis pengotor yang terdapat pada pelumas bekas. Jadi, proses clay treatment ini secara spesifik itu mampu menyerap logam-logam yang berasal dari keausan mesin serta kontaminan lain yang mempengaruhi kualitas pelumas bekas. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi tentang pelumas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.